Apa kabarnya? Kakek ini sehat? Sehat. Puji Tuhan. Adik-adik sehat? Pastinya sehat karena Tuhan akan selalu menjaga kita. Hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan saat pagi hari yang indah ini, hari yang penuh berkat Tuhan. Kami mau datang kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Mari adik-adik kita nyanyikan Bapa, aku datang padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa, aku datang padamu. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan, hanya karena kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu. Adik-adik, papa mama boleh ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Tuhan Tuhan sudah memberkati. sudah memberkati. Saat ini Saat ini kami mau lebih lagi mau lebih untuk menyembah Tuhan, menyembah, memuji Tuhan, memuji Tuhan, dan terlebih lagi terlebih lagi mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman. Tolong kami Tuhan Tolong kami untuk mengerti. untuk Dalam nama dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, saatnya kita akan menari buat Tuhan. Adik-adik boleh bangkit berdiri di rumah, semua berdiri ya. Ini kan ibadah nih, jadi nggak duduk aja. Mama, papa juga boleh bangkit berdiri. Kita akan menari sama-sama dengan Tuhan Yesus. Kakek ini kita akan nyanyi apa? Tentang Kasih. kasih. Ikutin gerakan kita ya. Haleluya. Kasih, 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 sekali lagi. Kasih, kasih, kasih,
Sekarang kita mau nyanyi apa lagi Kak Kenny? Kita mau nyanyi Kingkong Badannya Besar. Kingkong badannya besar. Pasti bisa lebih semangat lagi adik-adik. Ayo Kak Ken, yuk semangat. Siap. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam kantong, anak cantik di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk adik-adik, papa mama yang di rumah. Saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Tolong kami ya Bapa, tolong kami Tuhan. Biar roh Tuhan yang hidup itu terus menaungi kami ya Tuhan. Sehingga kami mengerti apa maksud Tuhan. Haleluya. Kami membuka hati kami untuk Tuhan menjamahnya. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi, rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembah, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembah di altarmu, di altarmu. Menyembahmu di altarmu, di altarmu. Menyembahmu. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini kami siapkan hati Tuhan, tolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin.
Shalom anak-anak, apa kabar? Sehat semua ya? Nih kayak kakak juga nih, sehat. Karena apa? Ada Tuhan yang menolong kita. Amin? Orang banyak yang sakit tuh. Saya nggak tahu apakah kamu sakit juga atau ada keluarga yang sakit. Tapi percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan kekuatan ketika kamu menghadapi sakit atau papi yang sakit, apa mami yang sakit atau siapa aja. Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Amin? Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah dalam online. Tapi saya percaya firman Tuhan berkata apa? 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Di rumah kita masing-masing ada Tuhan yang hadir bersama kita dalam beribadah. Makanya duduk yang rapi ya, siapin Alkitabnya, siapin catatannya kalau mau nulis ya. Jangan berisik, dengerin firman Tuhan. Oke? Ya, good ya semua ya. Oke. Apa yang kamu lakukan kalau kamu menghadapi masalah? Misalkan sekarang kita kan lagi online untuk belajar di sekolah. Misalkan ada pelajaran math, kamu nggak bisa menyelesaikan. Kamu tanya sama siapa? Nggak mungkin kan tanya Kak Ros, masalahnya nggak bisa jawab. Ya kan? Oke, apakah kamu tanya sama Google? Sekarang kan apa-apa kan tinggal pencet, cari Google gitu ya. Atau kamu tanya sama mami, ya mami belum tentu ada di rumah, lagi kerja. Atau sama papi, apalagi papi, lagi pergi usahanya kemana-mana ya kan. Kamu tanya siapa? Siapa yang bisa tolong kamu? Nah hari ini kakak nih mau cerita ya, dengerin ya. Kamu duduk ya, dengerin kakak ya. Tuh, di Alkitab ada satu orang yang lumpuh. Dia tidak bisa bangun, dia bisanya tidur. Kalau dia mau makan, dia mesti dibantu sama orang lain. Kalau dia haus, sama. Dia mesti minta bantuan orang di sekitarnya. Apalagi kalau dia mau ke toilet, gak bisa. Di situ aja dia. Kenapa gak bisa bangun? Kasian nih bapak nih. Udah lama dia sakit lumpuh. Suatu ketika dia dengar ada Tuhan Yesus yang datang ke kotanya. Dia sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Pasti dia senang dan dia kepengen. Cuman sayang dia itu kan gak bisa jalan, gak bisa bangun, dia tidur. Tapi tahu nggak? Tuhan itu baik. Dia punya teman-teman. Teman-temannya itu bilang begini, dia ketok-ketok pintu begini. Tak, boleh masuk enggak gitu. Terus udah itu si bapak lumpuh itu bilang, ayo sini dong cepetan gitu. Terus mereka masuk. Terus dia bilang gini, kamu udah tahu belum? Tuhan Yesus lagi ada di sini. Iya aku udah tahu, tapi gimana caranya saya bisa pergi ke sana? Aku mau disembuhin. Terus teman-temannya itu baik, dia bilang apa? Ayo kami yang bawa. Kamu bagaimana caranya? Kamu bisa gendong saya. Tenang, kata yang satu lagi. Ntar tunggu ya, kamu di sini baik-baik, ntar lagi kita bawa kamu. Enggak lama, itu temennya itu pinter loh ya. Terus dia bawa ada kayak itu kayu 2, terus ada tadahannya di tengah. Itu namanya tandu, zaman bahala ya. Kalau sekarang kamu lagi PMI gitu ya, ada itu dibawa-bawa itu ya. Kalau ada orang yang pingsan langsung masukin sini dibawa. Nah itu temannya itu pinter, dia bikin tuh. Terus dia bilang, ayo kita bawa dia gitu. Ayo katanya. Terus dia itu sama-sama mereka. Dia angkat itu namanya udah sakit lama ya. Digeser dikit, sakit. Lalu kemudian diangkat pelan-pelan dong. Padahal teman-temannya itu udah pelan-pelan. Tapi namanya orang sakit ya, kegeser dikit pun udah sakit. Terus temannya itu baik bu, nggak marah. Ih kamu mah udah dibantuin, masih nggak begitu. Temennya baik. Terus temannya itu bilang pelan-pelan, iya sabar ya. Kita mau bawa kamu ke Tuhan Yesus supaya kamu disembuhin gitu. Ya aku mau. Terus udah itu ayo angkat 1, 2, 3. Aduh sakit katanya, udah sabar.
Bentar lagi kamu sembuh. Tuhan Yesus sembuhin kamu bentar lagi. Udah yuk kita angkat yuk katanya. Gimana caranya? Kamu di situ 2, saya di sini 2. Terus sudah itu nanti kita angkat sama-sama biar bisa. Ayo katanya. Udah 1, 2, 3. Aduh berat. Sama-sama. 3 angkat. 1, 2, 3. Diangkat bisa. Terus dinaikin. Mereka bareng-bareng jalan 1, 2, 1, 2, 1. Jangan sampai jatuh. Kalau jatuh bukannya sembuh, malah lebih parah lagi. Iya, ayo jalan, jalan. Jalan udah sampai keringet-keringet temennya itu nyampe di situ terus dilihat. Gimana caranya? Kok orang ramai sekali di sini gitu. Iya ya, coba kita masuk, kita bilang, tolong, pinggir, kasih jalan, ada orang sakit, coba gitu. Terus dia bilang, tolong, ada orang sakit, kasih jalan. Orang mah nggak mikir orang sakit, mereka semua pengen lihat Tuhan Yesus, pengen tahu di mana Tuhan Yesus, seperti apa. Jadi nggak ada yang kasih jalan. Semua pada begini, semua mau liatin gitu, saking ramenya. Aduh gimana caranya, yang sakit udah nangis, aduh saya nggak bisa ketemu Tuhan Yesus dong. Tenang, kamu tenang ya, ada satu tuh yang bijak teman itu. Terus bilang, kamu tenang, kami bisa. Terus sudah itu kamu turun dulu ya, diturunin pelan-pelan. Habis diturunin, dia bilang begini, mereka bisik-bisik kita ke atas. Tahu nggak, itu teman-temannya naik ke genteng, genteng itu dilepasin satu-satu sampai si lumpuh itu bisa diturunin ke bawah. Keren kan punya teman yang kayak begitu ya. Terus mereka bawa lagi, bayangin bawa dari bawah ke genteng, sampai di genteng mereka lepasin genteng satu-satu, terus turun pelan-pelan, kaget orang, apa ini? Tapi Tuhan Yesus kira-kira marah nggak dilepasin gentengnya? Enggak, Tuhan Yesus itu baik. Begitu dilihat, wah ada orang lumpuh. Orang-orang ada yang ngomel, ngapain sih itu? Nanti kalau hujan bagaimana kita basah di sini? Ada yang ngomel, ada juga yang bilang begini, ngerusakin bangunan aja. Banyak orang yang ngomel, ada yang bilang A, ada yang bilang B. Tapi ini teman-temannya semua nggak peduli. Pokoknya ini si lumpuh harus ketemu Tuhan Yesus supaya dia sembuh. Bener, begitu ketemu Tuhan Yesus bilang begini, kamu sudah disembuhkan, dosamu sudah diampuni. Lalu kemudian dia bilang, sekarang bangunlah, angkatlah tilammu. Yang lumpuh itu dengar suara Tuhan Yesus langsung bangun, berdiri. Dia heran, kok saya bisa berdiri ya? Terus, dia loncat-loncat, saya bisa loncat. Terus dia lari-lari, saya bisa lari-lari gitu. Terus teman-temannya bilang, puji Tuhan, teman kita sudah sembuh. Gitu. Anak-anak, si lumpuh itu bisa sampai ketemu Tuhan Yesus karena apa tadi? Tuh, punya teman-teman yang baik. Dengerin baik-baik apa kata kakak. Sehebat apapun kita, seganteng apapun kamu, ya kan suka ada yang bilang begini, kita mah ganteng, gak mau berteman sama kamu, gitu kan. Terus secantik apapun kamu, ya. Nih saya ngomong lagi nih, sekaya apapun kamu butuh pertolongan. Betul nggak? Betul. Nih, kakak kemarin ketemu dengan teman-teman. Lalu dia bilang gini, orang itu punya asuransi yang bisa sampai ke seluruh dunia. Rumah sakit di mana aja bisa. Tahu nggak? Waktu kemarin kena COVID, duitnya banyak dong berarti ya. Bisa sampai beli asuransi yang besar begitu. Waktu COVID ini, gak ada gunanya dia kena COVID, ditolak rumah sakit semua. Disuruh apa? Isolasi mandiri di rumah. Berguna gak duitnya? Enggak. Semua kita butuh namanya orang lain, butuh pertolongan. Apalagi pertolongan yang daripada Tuhan. Ya, makanya kalau berteman itu ya, kan kamu sekarang kan lagi banyak temennya. Ada yang di SD kelas berapa? Ada yang SMP nggak ya?
Mungkin juga ada yang dengar, ya. Dengerin, berteman itu yang baik, ya. Berteman sama semua orang, tapi hati-hati, jangan sembarangan berteman. Apalagi nanti di Twitter kamu ada orang yang bilang, kemarin itu ya. Ada yang bilang begini, ayo kamu bunuh diri aja. Karena mati itu gak sakit, cuman kayak tidur. Ada orang yang bunuh diri, ya. Itu salah berteman, diikutin kata orang yang salah. Berteman juga mesti hati-hati, ya. Lihat yang membuat kita bisa bertumbuh iman kita, berkembang talenta kita. Nah, kamu berteman sama orang yang begitu. Ya, berteman sama orang yang begitu. Karena kita itu butuh orang lain. Kamu belajar kan butuh guru kan? Sekalipun kadang-kadang kamu bilang begini, guru itu miskin. Sedang kamu kaya gitu ya, terus bilang, motornya kecek. Guru mah miskin. Kamu butuh loh, ya. Tanpa guru kamu nggak bisa baca. Mulai kamu bisa nulis dari TK itu, kamu bisa nulis dari pertolongan siapa? Guru. Makanya hormati guru kamu, ya. Ini guru juga nih, ya. Oke. Terus kalau kamu mulai dari kecil begitu butuh pertolongan nggak? Sangat. Coba mami papi kamu begitu bilang, udah ambil makanan sana. Udah ke toilet sendiri, bisa nggak? Nggak bisa. Mulai dari kita lahir ke dalam dunia ini sampai nanti pun kita butuh pertolongan. Makanya itu bertemanlah dengan baik. Siapa sih yang bisa tolong kita sebenarnya? Yang pertama itu ya kamu harus ingat. Ada orang tua. Makanya sayang dan hormati orang tua kamu. Dengar-dengaran sama orang tua. Jangan bilang begini, mama saya mah kagak ngerti zaman now. Dia mah kolot pikirannya. Jangan begitu. Ya, pengalaman mama kamu itu sudah banyak. Itu akan membawa kamu kalau kamu dengerin mama kamu. Ya, siapa lagi? Papa kamu juga. Terus siapa lagi? Kakak kamu. Kakak sekolah minggu, guru. Ya, itu membantu kamu untuk kamu nanti sampai kepada tujuan kamu. Tujuan kamu apa sih? Misalnya kalau di dunia ini ya, kamu mau jadi dokter. Butuh siapa? Butuh dana dari papi mami kamu. Ya kan? Makanya sayang sama papi mami ya. Kalau udah pulang kerja tanya, papi capek ya? Ya pijit dikit gitu loh ya. Sayang loh sama papinya sama maminya ya. Dan bilang, papi ini pulang malam langsung bobok lagi. Ya jangan ya, disayang udah capek cari kerja, cari duit. Ya. Kalau mau jadi dokter kamu butuh siapa lagi? Butuh guru, butuh dosen, butuh buku-buku, butuh Google yang tadi itu ya. Makanya internet itu jangan dipakai untuk yang lain-lain ya. Untuk belajar ya, untuk belajar ya. Ada orang sekarang ini ketergantungan sama internet, akhirnya semuanya internet itu yang menguasai hidupnya, udah kayak dewa ya. Nih, zaman sekarang ini banyak sekali yang bisa membuat kamu kehilangan fokus tujuan kamu. Ya. Kakak ingetin ya, internet, wifi yang ada di rumah kamu itu ya, pakai untuk yang benar. Jangan kamu buka-buka yang lain, ya. Yang benar aja kita buka bisa ada yang lain yang muncul, ya. Apalagi kamu sengaja buka yang itu, bahaya, ya. Merusak masa depan kamu, ya. Jadi bersyukurlah kalau kamu punya orang tua yang bisa mencukupi kebutuhan kamu. Bilang sama Tuhan setiap hari, doain. Terima kasih buat mama, terima kasih buat papa yang ada bersama dengan saya. Lalu bagaimana dok Kak kalau saya udah gak punya papa mama? Bersyukur kamu dipelihara oleh Tuhan. Ya, gak harus dengan orang tua kita. Tuhan pasti banyak segala macam cara untuk memelihara kita. Itu tadi orang lumpuh, siapa yang bantuin? Dia nggak punya orang tua lagi mungkin ya, makanya yang bantuin siapa? Teman-temannya ya. Jadi setiap apapun yang kita mau capai, yang mau kita tuju, kita butuh orang lain. Bertemanlah dengan semua orang, tentunya dengan orang yang bisa membuat kamu maju ke depan. Lalu kemudian seringlah kamu membaca buku juga ya. Pakailah internetmu dengan baik ya, dengan yang berguna untuk kamu. Lalu bersyukur dengan orang tua kamu juga. Satu lagi,
jangan lupa Tuhan itu adalah penolong yang setia, yang tidak pernah mengecewakan dan mengatakan begini, aku udah capek tolongin kamu, enggak. Atau dia bilang udah cukup segini, enggak. Sampai selama-lamanya Tuhan itu akan menolong membantu kamu. Orang tua terbatas, tapi kalau Tuhan itu tidak terbatas. Kamu dimanapun Tuhan ada. Sedang apapun Tuhan ada. Sakit pun kamu Tuhan ada. Sedang sedih pun kamu sendiri di rumah Tuhan ada. Makanya setiap hari lipat tanganmu, katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih buat hari ini. Ini hidupku, bawa hidupku ke dalam rencana dan kehendak-Mu. Amin. Ya, jadi jangan lupa setiap pagi begitu bangun, jangan langsung buka itu HP kamu, ya. Boleh buka HP tapi bukanya itu yang Alkitabnya. Kemudian lipat tanganmu bilang bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, saya berharap lewat cerita ini kamu diberkati dan menjadi orang yang mengandalkan Tuhan dalam setiap hidupmu. Ya, sebelum kita berdoa, kita mau hafal ayat Alkitab. Kamu yang ada Alkitabnya pasti ada di situ ya. Buka dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua B. Mari kita sama-sama ya. Yuk kita pakai gerakan ya. Filipi 2 ayat 2B. Gimana B? Ya. Filipi 2 ayat 2B. Ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Bisa? Ulang ya, sekali lagi ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Oke, minggu depan kamu hafal ya di rumah ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih buat firman-Mu pada hari ini yang mengajar kami bahwa kami butuh orang lain. Kami butuh mama papa kami butuh teman-teman kami butuh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan orang-orang yang bisa membantu kami untuk mencapai tujuan kami masing-masing. Berkati mereka dan Tuhan tolonglah kami supaya kami dapat terus belajar, dapat terus melakukan aktivitas kami untuk mencapai tujuan kami. Berkati mama papa kami, berkati kakak-kakak, berkati juga guru-guru kami di sekolah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.